terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya, dan dalam 10 tahun terakhir ya gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya pejabat negara perlu negara, atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan, ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI Polri dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih ya, misalnya bagus kalau ya. Ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Dan ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi Bu 3 itu ya, yang di sana disebutkan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan, itu dihilangkan pasal itu gitu ya, supaya menambah ya jumlah anggaran pendidikan menjadi meningkat gitu ya. Jadi ini mungkin usulan adalah bagaimana juga nanti dalam anggaran pendidikan itu gaji guru itu sebetulnya dalam unsur anggaran pendidikan gitu. Baik, Pak. Barangkali terima kasih itu. Terima kasih, Pak. Masukannya, dan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk terus berpartisipasi, Pak. Dipantau terus ya. Karena memang kami sedang dalam tahap awal penyusunan, Pak. Jadi masih menerima semua masukan-masukan, belum masuk ke sinkronisasi ke balik, apalagi pembahasan yang lebih mendalam. Jadi terus pantau dan terus berpartisipasi ya, Pak ya. Kemudian kata dari PB PGSI silahkan 3 menit. Terima kasih. Saya juga mau tabayun atau klarifikasi. Tadi ada statement yang menurut saya kurang pas ya. Atau bahasa teman-teman itu agak framing. Bahasanya apa tadi itu ya? Mendirikan sekolah lebih untung daripada mendirikan kos. Saya kira ini menurut saya perlu diklarifikasi supaya tidak ada kesan bahwa jadi semangat kapitalisme yang muncul dalam dunia pendidikan, karena di dalam pikiran kami sebagai pelaksana pendidikan tidak ada itu. Kita memang semata-mata hari ini memang untuk membantu negara, untuk membantu masyarakat agar mereka berjalan melaksanakan fungsi pendidikan, mendidik putra-putri kita. Kalaupun ada 1-2, ya ini tugas negara untuk melakukan fungsi pengawasan. Ada akreditasi, ada pengawasan. Jika sehingga ada satuan pendidikan yang nawaitunya seperti itu, harus diingatkan. Tetapi jangan boleh ada seperti itu. Ya, karena memang ya dalam dunia yang serba kapitalis ini bisa jadi seperti, tapi jangan sampai ini menjadi kesan bahwa mereka sekolah-sekolah yang bagus itu hanya mencari keuntungan saja. Naudzubillah min dzalik kalau itu terjadi. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan tadi klarifikasi juga untuk poin 4 kesimpulan, Pak. Jadi kita update sebetulnya terkait dengan bahasa 5 tahun itu, saking pusingnya dan mangelnya teman-teman guru yang sudah 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak ada peluang atau kesempatan sertifikasi.
Nah, jadi kita sampai bikin bahasa minimal 5 tahun, tapi dalam hati kita di awal selalu sampaikan kalau sudah sarjana kependidikan, maka secara otomatis mereka sudah memiliki NUPTK pada saat dia mengajar. Sudah punya dapodik, sudah punya simpatika di satuan pendidikan masing-masing, maka tugas negara kemudian adalah memberikan afirmasi kesejahteraan itu kalau bisa melalui ASN, kalau bisa melalui P3K, negara masih ada peluang ASN dan P3K, tapi peluang terakhir barangkali ya afirmasi melalui sertifikasi in passing dengan harapan ya status kesejahteraan guru ini bisa diperhatikan oleh negara. Kemudian yang ketiga, Ibu pimpinan yang saya hormati, kami ingin sebagai pengurus PGSI kami selalu memantau, Bu. Hampir setiap Komisi 10 mengadakan dengar pendapat khususnya di bidang pendidikan, teman-teman ini selalu menelengi siapa-siapa yang ngomong dan siapa-siapa yang menyampaikan. Menyampaikan sama ngomong itu ya. Jenengan ngundang para pakar, para praktisi, para ini, kita satu-satu kita pantau. Dari sekian yang banyak, baik teman-teman DPR yang menyampaikan maupun panjenengan mengundang tamu-tamu dari profesional, kita selalu pantau. Satu kata yang selalu kita ingin harapkan adalah ada jaminan 3,4 juta guru Indonesia di RUU Undang-Undang Sisdiknas ini harus ada jaminan kesejahteraan mereka dijamin melalui perubahan undang-undang ini. Jadi ini kuncinya. Makanya ini kita akan pantau terus. Kalau nanti masih sama seperti undang-undang yang sudah ada, meskipun undang-undangnya sangat ideal, tapi kadang-kadang kebijakan-kebijakan pada tingkat peraturan-peraturan yang ada itu yang kadang-kadang menimbulkan kesenjangan dan disparitas di sini. Saya sepakat usulan dari DPR RI dan mungkin juga panjenengan, kita sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Pak Presiden sudah 3 kali dan mungkin beliau masih sibuk. Menteri Keuangan kita belum, tapi rencana mau aksi sempat terjadi dulu waktu itu karena beliau sudah beberapa kali menyampaikan di publik, intinya guru Indonesia minimal gajinya 5 juta. Itu kita langsung tepuk tangan dan alhamdulillah wa syukurillah. Sujud syukur. Baru pertanyaan, baru pernyataan. Maaf. Ini jangan sampai terjadi. Kemarin terakhir gaji guru harus sejajar dengan TNI Polri. Nah, saya nggak tahu gajinya TNI Polri, saya nggak tahu. Tapi kalau DPR RI saya tahu lah. Gaji pokoknya aja tapi. Nah, maksud saya begini, Bu, mohon maaf ini panjenengan juga kadang-kadang sering menyampaikan di Komisi 2 RDP atau lintas kementerian ngundang Kementerian Keuangan, harapannya juga tolong disampaikan kepada beliau. Katanya Pak Purbaya ini sudah tidak kapitalis gitu. Punya komitmen soal pendidikan, 2 kali menyampaikan perhatiannya kepada pendidikan. Oleh karena itu, perhatian kepada guru soal komitmen memberikan afirmasi kesejahteraan di angka 5 juta, 2 juta saja. Kalau itu dipenuhi, maaf ini bukan janji ya, tapi apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden waktu kampanye dulu itu, teman-teman juga menanyakan terus gitu. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dan mohon keseriusan. Komisi 10 sudah serius, tapi komitmen political will, goodwill dan niat untuk menyampaikan ini juga disampaikan kepada beliau Pak Presiden, kepada beliau di Kementerian Keuangan, juga kepada beliau Pak Penas. Bahkan bahasanya Kementerian Agama kemarin kan begini, kami tidak ingin dipisahkan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan karena kita punya fungsi dan tanggung jawab yang sama. Tinggal bagaimana Bappenas dan Menteri Keuangan mengelola anggaran itu secara profesional. Kalau guru madrasah ada 40%, guru sekolah ada 60%, ya anggarannya untuk kebutuhan guru-guru itu proporsional. Ini masalahnya, tidak proporsional itu. Makanya di sekolah guru-guru honorer bisa diangkat tanpa dia bisa diangkat P3K, di madrasah tidak ada. Itu tidak boleh terjadi ke depan karena sama-sama tadi kita sebagai pendidik di negeri ini. Saya kira ini, Bu, sekali lagi mohon kami dibantu. Kami dilibatkan terus dalam proses pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahi ini, Bu pimpinan. Mana? Dari mana? Ini dari saya PGSI dan nambahin Bapak ini tadi. 1 menit, Pak. Oke, siap. Tadi disampaikan Yang dulu Pak sampai pukul 17.
Siap, terima kasih. Langsung tadi dari Bapak Dewan menyampaikan kalau guru di ASN, kalau guru disertifikasi, bagaimana nanti kalau guru itu sudah berhenti, bahkan mengarah seolah-olah bagaimana kalau guru itu sudah tidak mampu lagi mengajar. Jadi kami informasikan Bapak Dewan yang kami hormati bahwa di guru itu yang sudah sertifikasi passing itu setiap 6 bulan sekali update, Pak. Kemudian 3 bulan sekali, kadang sesama guru itu dia masih hidup atau dia, mohon maaf, sudah tidak lagi menjadi guru itu sudah kelihatan semua. Jadi Bapak yang kami hormati tidak perlu khawatir bahwa kami di guru ini administrasinya tertib teratur sehingga apabila semua guru Indonesia di ASN kan itu ada update setiap 6 bulan sekali, bahkan 1 bulan sekali, bahkan 1 minggu sekali.